A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMP Negeri 1 Sangatta Selatan kelas 7A, B, C, D, E, F yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran agama Islam secara online. Seperti biasa, Ibu ingatkan untuk mengikuti pembelajaran, kalian siapkan buku catatan PAI, didengarkan, disimak baik-baik penjelasan materi di video ini, dicatat baik-baik di buku catatan PAI-nya supaya mudah dipelajari untuk persiapan mengerjakan tugas, untuk persiapan ulangan harian maupun PTS atau ulangan semester. Ya, jadi sekali lagi Ibu ingatkan, silahkan siapkan buku catatan PAI, dicatat materinya baik-baik, didengarkan penjelasan Ibu di video ini. Jadi sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berilah kami pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, kita masih ada di bab 3 sholat Jumat. Seperti yang Ibu katakan minggu lalu, bahwa pertemuan kali ini kita akan melanjutkan lagi materi sholat Jumat yang telah kita bahas sebelumnya. Kali ini kita akan membahas KD 4.9, mempraktikkan sholat Jumat dengan indikator pengertian dan ketentuan khutbah Jumat, faktor yang membatalkan sholat Jumat, adab melaksanakan sholat Jumat, urutan pelaksanaan sholat Jumat, dan hikmah sholat Jumat. Jadi sekali lagi silahkan disiapkan buku catatan PAI-nya, dicatat baik-baik materi yang ada di video pembelajaran kali ini. Nah, kita masuk ke materi pertama, pengertian khutbah Jumat. Secara bahasa, khutbah ini artinya penyampaian secara lisan kepada khalayak ramai, ya. Dalam bahasa Indonesia, khutbah itu disebut pidato atau penyajian lisan. Kalau dalam bahasa Arab kontemporer, khutbah ini adalah komunikasi publik atau public speaking, ya. Jadi komunikasi yang disampaikan kepada orang banyak. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, khutbah Jumat ini biasa disebut ceramah yang khusus disampaikan pada hari Jumat sebelum melaksanakan sholat Jumat. Nah, khutbah ini banyak ketentuannya anak-anak. Yang pertama, rukun khutbah. Rukun artinya hal yang wajib ada dalam penyampaian khutbah Jumat. Yang pertama adalah mengucapkan hamdalah atau puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Khatib pasti selalu menyebut itu ya pada saat menyampaikan khutbah. Yang wajib yang kedua atau rukun kedua adalah mengucapkan sholawat kepada Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu berwasiat takwa kepada jamaah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Jadi kalian pasti, khususnya laki-laki, pasti pada saat pergi sholat Jumat di masjid selalu mendengar khatib mengucapkan itu, ya. Rukun selanjutnya adalah dalam khutbah itu wajib ada ayat Al-Quran, apakah dia di khutbah pertama atau khutbah kedua. Kemudian khatib pasti menjelaskan tentang makna kandungan dari ayat Al-Quran ini. Kemudian rukun selanjutnya adalah membaca doa untuk kaum muslimin, ya. Jadi pasti ada doa dari khatib untuk kaum muslimin. Nah, syarat khatib, seseorang boleh menjadi khatib kalau dia adalah laki-laki dewasa yang sudah balik, ya. Kemudian harus tertutup auratnya. Kemudian dia harus sehat jasmani dan rohani.
Kalau dia sedang sakit, tentu dia tidak kuat untuk pergi sholat Jumat. Dengan sendirinya dia tidak mungkin menjadi khotib. Dan harus sehat rohaninya. Dalam hal ini jiwa dan akalnya itu normal, sehat ya. Kemudian dia mampu membaca Al-Quran dan hadis dengan baik. Lalu harus suci dari hadas dan najis. Jadi kalau tiba-tiba pada saat membaca khotbah, khotibnya buang angin misalnya, nah dia harus pergi berwudu dulu baru mengulangi khotbahnya. Kemudian dia harus memahami materi khotbah supaya bisa menjelaskan dengan baik dan mampu menyampaikan khotbah dengan baik dengan suara lantang. Kalau khotbah sendiri syaratnya adalah baru boleh dimulai kalau sudah masuk waktu zuhur. Kenapa begitu? Karena khotbah ini adalah pengganti 2 rakaat zuhur. Makanya sholat Jumat itu rakaatnya cuma 2, karena 2 rakaatnya lagi adalah ada di dalam 2 khotbah yang wajib didengarkan oleh jamaah. Kemudian syarat khotbah selanjutnya adalah si khotib ini harus berdiri pada saat membacakan khotbah. Kemudian dia harus duduk di antara 2 khotbah. Kemudian di antara khotbah pertama dan kedua harus dilaksanakan berurutan. Jadi khotbah pertama dulu, penjelasan dulu tentang materi ceramah, baru yang kedua. Kedua itu biasanya isinya adalah doa untuk kaum muslimin muslimat ya. Jadi harus berurutan. Kemudian khotbah ini harus disampaikan dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Nah, sekarang kan sudah ada mic, sudah ada pengeras suara ya. Kemudian khotib harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis, dan khotib harus menutup aurat. Poin selanjutnya adalah sunnah khotbah. Jadi hal-hal yang disunnahkan pada saat melakukan khotbah Jumat. Yang pertama adalah tertib rukun. Rukunnya harus ditertibkan atau diurutkan. Mulai dari membaca hamdalah tadi, sholawat, syahadat, wasiat taqwa, membaca ayat Al-Quran, semua harus ditertibkan. Kemudian yang selanjutnya adalah diam saat mendengarkan khotbah. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan adalah kita diam, tidak melakukan aktivitas apapun, bercerita, main HP, merokok, itu tidak boleh dilakukan pada saat mendengarkan khotbah. Kemudian selanjutnya adalah khotib harus membacakan khotbah itu di atas mimbar. Mimbar itu artinya tempat yang tinggi. Jadi di semua masjid pasti ada mimbar ya. Apakah mimbarnya dibangun ada tangganya atau sekedar tempat berdiri untuk memisahkan khotib ini dari jamaah. Kemudian mimbar itu sunnahnya sebelah kanan mihrab. Jadi mihrab ini artinya tempat imam berdiri untuk memimpin sholat. Jadi mimbar itu biasanya ada di sebelah kanannya mihrab. Kemudian sunnah juga khotib ini memandang ke jamaah. Begitu naik ke atas mimbar, khotibnya memandang ke jamaah, kemudian mengucapkan salam dulu, lalu sunnah duduk sebelum memulai khotbah. Kemudian sunnah juga ada muazzin. Jadi pada saat khotib naik ke mimbar itu biasanya setelah mengucapkan salam, muazzin akan mengumandangkan azan sebagai tanda bahwa waktu zuhur sudah masuk sehingga khotbah akan dimulai. Kemudian sunnah juga khotib ini fasih dalam menyampaikan materi khotbah. Dia juga harus memakai bahasa yang dimengerti oleh jamaah ya. Jadi disinilah pentingnya bahasa persatuan. Kalau misalnya di daerah itu multikultural misalnya ya, di daerah misalnya Sangatta ini kan banyak suku-suku ya, ada yang suku Jawa, suku Kutai, Banjar, Sulawesi ya. Jadi kalau misalnya khotibnya ini jangan memakai bahasa yang tidak akan dimengerti oleh jamaahnya. Jadi harus memakai bahasa persatuan supaya semua jamaahnya lebih paham materi khotbah yang disampaikan. Kemudian khotbahnya ini sedang-sedang saja, jangan terlalu sebentar, jangan terlalu lama. Jadi sunnah juga khotbah itu lebih sebentar daripada
waktu melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat. Jadi seberapa lama kita melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat, sunnah khutbahnya itu lebih singkat daripada waktu yang diperkirakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian sunnah juga tangan kiri khotib ini memegang tongkat atau pedang ya. Jadi disunnahkan berarti dia ada contoh dari zaman Rasul, dari zaman para sahabat, bahwa mereka khotib yang membacakan khutbah itu memegang pedang atau tongkat di tangan kirinya dan tangan kanannya memegang sisi mimbar ya. Nah, selanjutnya materinya adalah hal-hal yang membatalkan sholat Jumat. Jadi karena ini adalah sholat fardu juga sama dengan sholat-sholat lain, tentu hal-hal yang membatalkan sholat Jumat ini sama dengan hal yang membatalkan sholat seperti biasa ya. Seperti berbicara dengan sengaja, jadi mengucapkan kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan bacaan sholat itu akan membatalkan sholat kita. Kemudian banyak bergerak, jadi kalau bergerak lebih dari 3 kali itu akan membatalkan sholat. Kemudian berhadas, apakah dia buang angin atau mungkin terkencing di celana misalnya, nah itu akan membatalkan sholat. Kemudian terkena najis, jadi kalau khotibnya ini sedang membaca khutbah lalu tiba-tiba terkena najis, mungkin dia ada burung yang lewat lalu buang kotoran di atas baju si khotib. Nah, kalau misalnya ditempiaskan najis itu dan najis itu tidak bisa jatuh, berarti si khotib ini orang yang sholat Jumat ini terkena najis, berarti sholatnya akan batal kalau terkena najis. Lalu terbuka aurat, jadi kalau sedang sholat lalu tersingkap auratnya, itu dianjurkan untuk segera ditutup kembali. Tapi kalau tersingkap ditutup kembali tapi tidak bisa, nah itu berarti sholatnya akan batal kalau auratnya terbuka. Kemudian membelakangi kiblat, jadi kalau sedang sholat, memulai sholat dan dengan sengaja membelakangi kiblat, nah itu akan membatalkan sholat. Sholat juga batal kalau niatnya berubah, misalnya lagi sholat Jumat kemudian ada gempa. Nah, kalau di dalam hatinya dia sudah berniat, oh batalkan aja sholatnya, kita takut gempa. Nah, kalau di dalam hatinya niatnya sudah berubah, itu berarti dianggap sholatnya batal. Jadi dia harus keluar dari sholat dan mengulang sholatnya. Kemudian makan atau minum dengan sengaja. Makanya sebelum sholat itu dianjurkan untuk bersiwak atau menyikat gigi. Kenapa? Supaya sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut atau di gigi itu jangan sampai tertelan pada saat kita melakukan sholat. Karena makan atau minum atau menelan sesuatu itu akan membatalkan sholat kita. Kemudian tertawa terbahak-bahak. Kenapa tertawa terbahak-bahak membatalkan sholat? Nah, berarti kalau bukan tertawa yang terbahak-bahak misalnya ya, itu berarti tidak membatalkan sholat. Contoh, kalau sedang sholat lalu mendengar misalnya ya, mendengar imam membacakan ayat-ayat yang menggembirakan misalnya, nah mungkin ada makmum yang tersenyum, oh itu adalah janji Allah. Misalnya diceritakan tentang surga atau diceritakan tentang keindahan misalnya ya. Kalau ada yang tersenyum misalnya, nah itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan itu adalah kalau orang yang sholat ini tertawa terbahak-bahak. Kemudian yang membatalkan sholat juga adalah murtad. Tiba-tiba sedang sholat lalu dia berpikir, aku sudah bosan beragama Islam, aku mau keluar dari agama Islam misalnya ya. Jadi berarti sholatnya batal kalau dia murtad dari agama Islam. Nah, khusus untuk sholat Jumat ini yang membatalkan sholat Jumat menurut para ulama adalah kalau memulai sholat Jumat itu sudah habis waktu zuhur, 3:30 sore baru mau mulai sholat zuhur. Nah, berarti kan sholat Jumatnya otomatis batal karena sudah bukan di waktu zuhur ya. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa membatalkan sholat kita sehari-hari, atau dalam hal ini sholat Jumat, karena materi yang sedang kita bahas adalah sholat Jumat.
Nah, selanjutnya adalah adab atau sopan santun saat melaksanakan sholat Jumat. Di antaranya imam meminta jamaah untuk meluruskan dan merapatkan shaf sebelum memulai sholat. Kemudian shaf depan yang masih kosong itu harus diisi terlebih dahulu. Lalu pada saat khotib sedang berkhotbah, yang paling penting adalah para jamaah jangan berbicara satu kata pun ya, karena itu akan membuat sholat Jumat kita sia-sia kalau tidak mendengarkan khotbah dengan khusyuk. Karena seperti yang Ibu bilang tadi, 2 khotbah ini adalah pengganti 2 rakaat sholat. Kemudian harus menjauhi tindakan-tindakan makruh pada saat akan melaksanakan sholat Jumat. Jadi adab-adab atau sopan santun melaksanakan sholat Jumat ini harus dilaksanakan supaya sholat Jumatnya lebih afdol, lebih besar pahalanya. Nah, tentang adab sholat Jumat ini salah satunya dijelaskan Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasul bersabda, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, khotib sedang berkhotbah. Nah, kalau kita menegur teman kita, kalau dia bercerita lalu kita tegur, ush, diam, khotib lagi berkhotbah, maka sungguh kita telah berkata sia-sia. Berarti kita sudah termasuk menyia-nyiakan sholat Jumat kita kalau kita bahkan sekedar menegur mereka. Lanjut ya materinya, hal yang makruh. Jadi salah satu yang adab tadi ya, adab yang harus dilaksanakan dalam sholat Jumat harus meninggalkan hal-hal makruh. Nah, hal-hal makruh apa saja yang harus ditinggalkan dalam sholat? Yang pertama misalnya menaruh telapak tangan dalam lengan baju pada saat takbiratul ihram, ruku dan sujud. Jadi tangannya itu jangan ditaruh-taruh ke saku atau ke dalam lengan baju, harus berada di samping badan ya, supaya mudah bergerak pada saat melakukan takbir. Kemudian makruh juga menutup mulut rapat-rapat. Jadi dalam sholat itu harusnya kita menyebutkan atau membacakan Al-Fatihah, surah pendek, bacaan-bacaan sholat itu harus diucapkan dengan mulut terbuka, dengan suara pelan. Terbuka kepala, makruh juga sholat dengan terbuka kepala. Jadi laki-laki itu sunnahnya memakai songkok atau kopiah ya. Kemudian bertolak pinggang, masa di depan Allah mau bertolak pinggang, itu sama sekali tidak sopan ya. Makanya dia dianggap makruh, harus ditinggalkan. Memalingkan muka ke kiri kanan, geleng-geleng sana sini itu makruh. Memejamkan mata juga makruh. Menengadah ke langit, menahan hadas. Jadi kalau kebelet mending keluar dulu dari sholatnya, pergi dulu ke toilet kalau memang benar-benar sudah tidak tahan untuk buang air. Hal makruh selanjutnya adalah meludah. Jadi jangan meludah saat sholat, mengerjakan sholat di atas kuburan, atau mengurangi suatu hal yang mengurangi kehusyuan sholat. Jadi makruh untuk dilakukan kalau itu akan mengurangi kehusyuan kita dalam sholat. Selanjutnya urutan tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Dimulai dari kita potong kuku, mandi seperti mandi wajib ya. Habis mandi mengenakan wangi-wangian, memakai baju koko putih atau hijau yang polos ya. Kemudian kita harus hadir sebelum khotib naik ke mimbar. Jadi pergilah dulu ke masjid secepatnya sebelum khotibnya naik ke mimbar. Nah, kita harus menempati shaf terdepan. Nah, masuk masjid itu jangan duduk dulu, tapi melakukan dulu sholat sunnah tahiyatul masjid atau penghormatan kepada masjid 2 rakaat ya. Niatnya usolli sunnata tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian khotib akan naik ke mimbar begitu masuk waktu zuhur. Lalu khotib akan mengucapkan salam kepada hadirin. Lalu muazin mengumandangkan azan sebagai tanda sholat zuhur sudah masuk, waktu zuhur sudah masuk. Jadi khutbah akan segera dimulai. Lanjut, khotib memulai khutbah pertama. Habis khutbah pertama duduk dulu sejenak, lalu melanjutkan khutbah kedua. Habis khutbah kedua dikumandangkanlah iqomat, lalu melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat dipimpin oleh imam. Habis sholat berzikir dan berdoa. Habis itu sholat sunnah ba'diyah dulu. Sholat sunnah ba'diyah ini adalah sholat rawatib atau pengiring sholat fardu. Ba'diyah itu artinya sesudah. Jadi habis sholat Jumat kita disunahkan, atau habis sholat fardu disunahkan untuk melakukan sholat rawatib ba'diyah.
usolli sunnatal jum'ati rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, poin terakhir dari materi kita adalah hikmah sholat Jumat. Manfaatnya sholat Jumat. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Tentu kalau kita beribadah sesuai dengan perintah Allah, itu akan meningkatkan derajat ketakwaan kita di mata Allah. Kemudian membina persatuan dan kesatuan umat. Kenapa dia membina persatuan? Karena dari segala suku, dari segala daerah misalnya, dari segala tempat akan berdatangan pada memenuhi masjid pada hari Jumat. Nah, itu membina persatuan dan kesatuan umat ini. Mereka bisa berkumpul di tempat yang sama untuk melaksanakan sholat yang sama. Membina disiplin. Nah, kita kan dilatih disiplin ini kalau melaksanakan sholat tepat waktu. Kemudian mendidik dan mencerdaskan bangsa. Dari materi khotbah yang dibacakan khotib kan kita dapat pelajaran-pelajaran berharga ya. Kemudian menumbuhkan kepedulian kepada sesama. Jadi pada hari Jumat itu kan kita jadi bertemu nih dengan para tetangga jauh, tetangga dekat. Kita jadi tahu keadaan mereka melalui sholat bersama di masjid. Kemudian kita memuliakan hari Jumat dengan apa? Dengan berzikir, dengan banyak membaca sholawat, dengan membaca surah Al-Kahfi ya. Jadi kita salah satu manfaatnya adalah memuliakan hari Jumat, di mana Jumat ini adalah hari yang paling mulia di sisi Allah. Kemudian sholat Jumat ini juga tentu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang sholatnya baik, dia akan terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, anak-anak, demikianlah materi tentang sholat Jumat pada hari ini. Ibu harap kalian bisa mempelajari kembali materinya. Catatannya dibuka kembali, dipelajari, dibaca kembali supaya mudah mengerjakan tugas-tugas. Nah, hari ini kalian silakan mengerjakan tugas di Google Form yang akan Ibu posting sebentar lagi ya. Kemudian jadwal minggu depan adalah jadwal penilaian harian atau ulangan harian. Nah, ulangan hariannya ada 2 bab. Yang pertama adalah bab yang kemarin, empati dan menghormati orang tua dan guru. Itu adalah KD 3.6. Dan ulangan harian yang satunya adalah yang ini, sholat Jumat KD 3.9. Jadi pekan depan kalian bersiap ulangan harian 2 Google Form. Akan Ibu posting 2 ya. Ulangan harian kedua bab empati dan menghormati. Kemudian ulangan harian ketiga bab sholat Jumat. Jadi kita akhiri dulu pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.